Asus ROG 9FE rilis Maret 2025 dengan SRP di 10 jutaan. Setelah setahun berselang, sekarang kalau dicek di situs resminya sudah terjun bebas di harga 6 jutaan. Itu pun tidak ada stoknya. Ditenagai chipset flagship 2 tahun yang lalu dengan segudang fitur gaming. Walau ini versi hematnya, Asus ROG 9FE tetap membawa hardware, layar, dan kamera yang bukan kaleng-kaleng. Di rentang harga yang sama, apakah bisa menang banyak melawan HP merek lainnya? Halo, kali ini saya check out Asus ROG 9FE dengan kondisi second di Shopee. Dapat di harga 6.179.000, link pembeliannya di deskripsi. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan masih setia menonton. Semoga kita semua sehat selalu, rezekinya dilancarkan, dan semua urusan dimudahkan. Amin. Dari dusboxnya kelihatan kalau ini unit resmi Indo. Kelengkapannya masih full set Orient, termasuk charger dan kabelnya. Jadi begini penampakannya, walaupun second, kondisi masih mulus terawat, dan secara fisik tidak terlihat ada cacat. Awalnya nggak expect bobotnya di 224 gram. Kalau dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max yang memiliki bobot setara, Asus terasa lebih ringan dan ergonomis di tangan. Sama-sama pakai frame metal, frame body Asus cenderung melengkung atau curve. Berbeda dengan iPhone 14 Pro Max dengan bodi yang boxy, terasa tajam di genggaman. Di desain serba hitam, ngomong-ngomong tidak ada pilihan warna lain, dengan kesan futuristik khas HP gaming. Bagian backdoor dengan finishing matte, mereka menyebutnya bertekstur nano kristal. Kalau disentuh terasa lembut namun agak licin, dan ini tahan bekas sidik jari. Penampakan kameranya pun simpel saja dengan bump yang glossy. Pada bagian atas terdapat 2 garis antena dan 1 lubang mic. Tidak ada lubang speaker walaupun ini stereo, karena speaker atas digabung dengan earpiece tepat di atas kamera depan. Di samping kanan terdapat 1 garis antena dan lubang mic lagi. Kemudian ada dual air trigger, tombol volume, serta tombol power. Pada bagian bawah ada 2 garis antena, lubang jack audio 3,5 mm, grill speaker, slot SIM, port Type-C, dan 1 lubang mic lagi. Untuk SIM tray bisa menampung dual nano SIM dan tidak ada slot ekspansi untuk memory card. Pada sisi kiri terdapat 4 garis antena dan 1 port Type-C tambahan. Dari tampilannya, bezel layar terlihat cukup tipis dan simetris. Layar bertipe LTPO ini memungkinkan refresh rate yang dinamis. Ada 4 settingan refresh layar. Kalau kita pilih yang otomatis, dia akan terkunci maksimal di 120 Hz, tapi bisa turun ke minimal 1 Hz. Pilihan lainnya statis, sehingga lagi diam atau bergerak outputnya tetap. Misal nih saya kunci di 165, mau buka aplikasi apapun tetap segitu, tapi ya jadi boros baterai. Kualitas speakernya lumayan imersif, walaupun untuk power terasa kurang, terutama speaker bagian atas. Unit ini kebetulan sudah dipasang tempered glass bertipe matte sehingga mengurangi refleksi cahaya, tapi tidak sampai mengurangi akurasi dan kualitas warna. Detail dan ketajamannya cukup baik, warna terlihat vivid dan lebih hidup. Kualitas tidak menurun walau dilihat dari berbagai sisi. Layar ini juga mendukung always on display dengan 3 pilihan, 10 detik, selalu, dan menurut waktu. Pilihan gaya AOD-nya pun bisa di custom, baik itu jam, gambar, atau teks. Saat AOD, secara default layarnya tidak bisa diapa-apain kecuali kita menekan tombol power. Jadi kita setting dulu in display fingerprintnya yang bertipe optical.
Sensornya terletak pada posisi ideal dan saya rasa masih cukup cepat dalam membaca sidik jari. Snapdragon 8 Gen 3 menawarkan performa tinggi, dipadukan dengan 12 GB RAM LPDDR5X. Di pengujian Antutu dapat total skor 2,3 juta. Test speed storage-nya yang sudah UFS 4 mendapatkan skor 140 ribuan. Mendukung 10 multitouch. Dengan spesifikasi ini tentu saja siap dipakai gaming dan multitasking sehari-hari. Karena basic saya bukan gamers, jadi kita coba di Mobile Legends saja. Setting yang terbuka di resolusi HD dengan FPS Ultra. Welcome to Mobile Legends! Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Secara keseluruhan, feel bermain sangat memuaskan. Map terrender dengan sempurna, kualitas warna dan efek-efek skill terlihat imersif dan memanjakan mata. Kadang saya menemukan touch delay juga, kemungkinan hanya masalah pada temper glassnya. Selain brawl, pada pengetesan ini saya juga bermain rank selama 1 jam. Saya merasa ada throttling saat suhu HP menjadi hangat. Frame drop terjadi dalam sepersekian detik saat ada war besar. Selebihnya tidak ada masalah yang berarti. Jujur entah kenapa, menurut saya lebih enak di iPhone 14 Pro Max untuk main MLBB. Untuk suhu permukaan terbilang aman. Bermain 12 menit menghabiskan baterai 4% dengan settingan mentok kanan. Ini masih bisa dibilang cukup oke. Untuk produksi warna, karena efek layar yang vivid, pada viewfinder terlihat sangat vibrant atau gonjreng, padahal hasil tangkapannya normal. Berikut doxley-nya guys. Kemudian ada video potret atau cinematic pada iPhone. Nah, di sini walaupun objeknya bukan manusia, masih dapat blur di latar belakang untuk perekaman video. Kamera utama bisa merekam hingga 8K 24 fps. OIS-nya bekerja dengan baik untuk meredam getaran. Shutter speed-nya tidak secepat iPhone, tapi processing gambar tentu saja sudah cepat. Tidak dilengkapi kamera tele, digital zoom untuk foto bisa sampai 8 kali. Dan untuk situasi tertentu hasilnya masih cukup memadai. Senada dengan objek benda mati, pada skin tone manusia juga saya rasa ada processing yang kuat. Warna kulit tidak konsisten, kadang terlalu cerah dan kadang kekuningan. Untuk foto potretnya cukup memuaskan, cuttingan objeknya hampir sempurna dan jarang miss. Gak seperti di iPhone. Pada menu lainnya di ujung kanan ada pilihan manual, mode malam, makro, dan pro video. Lanjut ke kamera depannya, impresi pertama saya langsung kurang suka dengan tuningan warna ke skin tone yang terlihat kekuningan. Bahkan doxley-nya pun tetap kuning. Untuk potret kamera depan juga sama. Cuttingan objeknya nyaris sempurna, tapi skin tone wajah saya tetap agak kuning. Ada yang salahkah untuk kamera depannya ini kalau di indoor? Ayo kita ke outdoor. Kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel secara default akan mengambil foto binning 12 megapiksel. Overall oke secara kualitas, detail dan warnanya bagus. Rentang dinamisnya cukup baik, walau tidak impresif. Hasil foto kamera ultrawide juga cukup oke, detailnya bagus, rentang dinamisnya juga cukup, walau tidak luas. Namun terlihat perbedaan tone warna dari kamera utamanya. Si ultrawide kelihatan lebih punchy atau vibrant, apalagi kalau dilihat dari layar AMOLED. Untuk skenario malam hari, secara default mode malam akan tertrigger secara otomatis di kamera utama maupun ultrawide. Ini bisa kita ubah ke manual.
Untuk hasil foto kedua kamera bisa dibilang oke saja, warna masih akurat dan detail masih bagus, walau noise juga banyak. Tapi ketara sekali sih lebih oke di kamera utama yang memiliki OIS. Kamera selfie yang beresolusi 32 megapiksel ini sebenarnya cukup bagus. Detail dan tekstur kulit wajah saya terlihat cukup jelas, kecuali skin tone yang entah kenapa di unit ini saat berada di low light atau indoor menjadi kekuningan. Ya, ini adalah sampel perekaman Asus ROG 9FE di resolusi Full HD atau 1080 60 fps. Untuk panningnya aman banget nih guys, tidak ada patah-patah, cuma OIS nya berasa sih. Pada resolusi ini kita bisa ke ultrawide 0,7. Ini gunakan kamera utama. Ketika melawan matahari HDR nya nggak terasa kewalahan ya. Ini di 2 kali dan ini di 4 kali maksimalnya. Not bad. Nah, mulai berasa patah-patah guys. Kita coba berlari. Oke. Ini adalah sampel perekaman Asus ROG 9FE, kamera depannya. Resolusi maksimal hanya di 1080 30 fps. Kira-kira seperti ini. Bagaimana kualitas audionya? Jarak dari HP ke saya sekitar 40 cm. Untuk SDR seperti itu. Wajah masih jelas ya. Coba berjalan. Ini stabil. Ketika backlight seperti ini dan ketika menghadap cahaya. Untuk panning jelas patah-patah ya, karena cuma 30 fps. Untuk perekaman video, kamera utama, ultrawide, dan kamera depannya secara default memiliki adaptive stabilization. Untuk pencahayaan cukup, ini berjalan dengan baik. Kemudian ada lagi mode hyper steady yang hanya berjalan di kamera utama dengan resolusi 1080 60 fps dengan mengorbankan frame kamera, dan hanya akan terlihat bagus di siang hari dengan cahaya yang melimpah. Perekaman video ROG 9FE overall tidak ada komplain dari saya, kecuali beberapa catatan kecil. Pertama, untuk perekaman di malam hari, hasil kamera ultrawide yang menjadi lebih gelap, kemudian guncangan kecil akan menyebabkan efek jitter. Kedua, frame drop yang terjadi saat HP mulai terasa hangat. Pada menit-menit awal, gerakan masih terasa smooth dan bisa bersaing dengan hasil video dari iPhone. Tetapi setelah beberapa menit, ketika terjadi frame drop, gambar yang terlihat patah-patah saat kita melakukan panning atau tilting. Ketiga, perpindahan kamera utama dan ultrawide-nya kurang smooth. Dah, itu aja. Air trigger di Asus ROG 9FE tidak hanya untuk bermain game. Fungsi tombol ultrasonic ini bisa dijadikan tombol shortcut. Pada bagian bawah tombol bisa disetting untuk 2 skenario, remas singkat dan remas lama. Kemudian ada lagi double press, tombol yang hanya aktif saat HP pada posisi landscape. Anime Vision dapat disetel aktif maupun tidak aktif. Saat tidak aktif, panel LED tersembunyi dan tidak akan terlihat pada bagian backdoor. Panel ini cukup berguna sebagai indikator ketika merekam video, menunjukkan jam, kapasitas baterai, dan lainnya. Sayangnya tidak ada pilihan warna, hanya putih. Untuk pengecasan terbilang cukup cepat, dibekali charger 65 watt,
15 menit sudah dapat 45%, cas 30 menit sudah di 80%, dan untuk mengisi daya penuh dari 0 ke 100% hanya butuh 42 menit. Untuk ketahanan baterai saya rasa sedikit lebih oke ketimbang iPhone 13 dan 14. Tapi yang saya rasakan masih lebih awet iPhone 14 Plus atau iPhone 15. Mungkin karena baterai health HP ini sudah di 83% ya. Maklumlah HP second 1 tahun. Entah kalau baterai health-nya masih 100 atau ketika di performa terbaiknya. Untuk bermain game, Asus ROG Zen FE unggul dalam hal pengecasan. Pertama, ini bisa dilakukan pada bagian tengah, sehingga tidak mengganggu posisi tangan. Kemudian HP ini juga mendukung bypass charging. Nah, overall, di harga 6 juta kecil, apalagi jika kebutuhan utama penggunaan kalian adalah gaming dan multitasking, ROG Zen FE bisa menjawab semua kebutuhan itu. Tapi untuk kamera, di harga 6 juta mungkin bisa dapat iPhone 13 second juga. Dan jujurly, saya lebih suka hasil foto dan video di iPhone 13. Bagaimana pendapat kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Jadi terima kasih sudah menonton, like kalau suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.